Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumbadi, Ketua Cabang Ngawen 1. Sejarah berdirinya Cabang Ngawen 1 tanggal 9 Maret 1982 di Balai Desa Kalurahan Sambirjo, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, diresmikan oleh Beliau Ustadz Abdullah Tobal Saputra dan dihadiri Bapak Bupati beserta Forkompinda, kalau dulu adalah Muspida lengkap Kabupaten Gunung Kidul. Pengurus pertama diresmikan, pengurus pertama Bapak Sahlan sebagai ketua, Bapak Iskandar sebagai sekretaris, dan Bapak Sugianto sebagai bendahara. Berjalan waktu saya memimpin sampai 2017 beliau wafat, dipanggil oleh Allah, maka kepengurusan di Cabang Ngawen 1 kami ataupun saya berarti untuk meneruskan estafet perjuangan di Cabang Ngawen 1. Saya ditunjuk sebagai ketua Cabang Ngawen 1 yang saat ini, dan sekretaris Bapak Iskandar, bendahara Bapak Sugianto. Untuk seksi dari Cabang Ngawen 1 adalah ada seksi kesatgasan, SAR, dan kepemudaan, masuk ada Bankom. Untuk kegiatan kajian di Cabang Ngawen 1 adalah 1 minggu sekali di hari Selasa sore, 1 gelombang, yaitu pesertanya adalah Bapak Ibu. Dimulai dari jam 14.30 mulai qiraah, baca brosur dan absensi, lalu sholat asar. Untuk pengisian itu sekitar jam 4 sampai jam 5. Ustadz pengisi di Cabang Ngawen 1 yang pertama adalah Ustadz Heri Widodo dari pusat. Itu jadwalnya adalah minggu pertama dan ketiga. Yang kedua adalah Ustadz Triyono dari DIY dari Yogyakarta. Jadwal pengisiannya adalah minggu kedua dan keempat. Kajian kelompok ada putra putri. Kalau untuk putra di kelompok masing-masing ada 7 kelompok dan 7 tempat ya, yang berdekatan tidak belajar kelompoknya. 7 di Samping 2, yang kedua adalah di Sukorejo, yang ketiga adalah Samping 3, yang keempat adalah Samping 4. Itu Samping 4 ada 2, ya, wilayah utara dan wilayah selatan di Samping 4. Lalu ada 1 di Gondang, yang selanjutnya Samping 1, yang selanjutnya adalah ibu-ibu, ada dibagi 3 kelompok. Kalau ibu-ibu kelompoknya 1 bulan sekali untuk ibu-ibu, dibagi 3 kelompok, yang 1 di majelis, yang kelompok kedua di masjid, juga yang kelompok 3 di masjid yang terdekat dari kelompok yang ada. Fungsinya kelompok adalah untuk memperkuat persaudaraan sesama muslim, lebih-lebih sesama warga majelis tafsir Al-Quran. Di samping itu juga memperkuat tebal iman dan juga untuk bagaimana kita bisa saling mengerti untuk memikirkan dalam kehidupan persaudaraan di antara kita, di antara warga. Ya, untuk kegiatan sosial yaitu donor darah, sejak diresmikan sudah ada kegiatan donor darah rutin sampai sekarang. Rutin ya, 3 bulan sekali ada donor darah dari warga Majelis Tafsir Al-Quran diadakan bersama dengan PMI Gunung Kidul. Kerja bakti bersama masyarakat, sampai itu
pembersihan jalan raya di lokasi antara jalan Samping sampai Kapanewon Ngawen dikerahkan termasuk Satgas. Yang kedua pernah untuk kita kerja bakti bersama TNI itu pengecoran jalan kampung di wilayah Samping 4, dan di samping itu juga ada kita melaksanakan untuk bedah rumah di 2 tempat saudara kita yang memang perlu kita bantu untuk perbaikan rumah supaya bisa layak untuk dihuni. Ini ada 2 rumah, yang satu di posisi di Samping 3, yang satu di posisi di Padukuhan Sukoharjo. Pembagian paket kemerdekaan sejak diimbau dari pimpinan pusat dilaksanakan sampai sekarang ya, dengan baik di lingkungan masyarakat, lingkungan majelis terutama itu. Ya rata-rata hampir tiap tahun 50 sampai 60 paket. Ya fungsinya kita bisa di samping kita menjalin hubungan dengan baik pada masyarakat lingkungan majelis, juga kita berbagi rasa bagi saudara-saudara kita yang saat itu yang membutuhkan untuk bantuan uluran kita, karena mungkin saudara-saudara kita itu kondisi tidak bisa mungkin bekerja atau yang lain saat itu, maka kita ada simpati untuk mengulurkan bantuan sekedar untuk meringankan saudara-saudara kita lingkungan majelis ini. Selanjutnya kegiatan SAR, siap dia kegiatan setiap ada bencana, mungkin tanah longsor, itu siap terjun. Di samping itu juga siap terjun apabila ada laka baik laka laut maupun laka darat, karena di Gunung Kidul itu dekat pantai Samudra Selatan, jadi sering terjadi laka laut, sehingga kita pun SAR kami tetap bisa standby maupun ikut peran serta di dalam evakuasi ada laka laut yang di posisi atau di pantai selatan. Kesatgasan yang ada adalah Satgas Keamanan, Satgas Pengendali, Satgas Bankom, kalau Satgas Parkir belum ada. Kegiatan pemuda di samping kajian rutin remaja, pemuda, Satgas pemuda ada yang untuk regenerasi, persiapan generasi kesatgasan ini, maka ada yang dilibatkan, diikutsertakan untuk Satgas Tunas. Ini beberapa anak-anak kita disiapkan untuk generasi penerus, yaitu untuk Satgas Tunasnya. Ya, untuk tentang pendidikan yang baru bisa dilaksanakan adalah TPQ, jadi untuk anak-anak kita untuk mempersiapkan generasi. Yang satu di majelis ini, yang kedua adalah di Masjid Al-Hidayah di Samping 4, untuk yang mengampu dari warga kita untuk yang sudah terbentuk dan sudah mendapatkan binaan dari TPQ pusat. Ya, olahraga untuk kegiatan pemuda yaitu futsal, pernah mendapat juara 1 liga tingkat provinsi ataupun perwakilan DIY. Untuk gedung Majelis Tafsir Al-Quran Sabang Ngawen 1 itu luas kurang lebihnya 582. Untuk fasilitas yang ada yaitu gedung Majelis Tafsir Al-Quran Sabang Ngawen 1, yaitu kantor untuk transit Ustadz. Kedua adalah kantor untuk UBS kita, buka setiap 1 minggu sekali, hari Selasa sore. Yang itu ada transit untuk nafar Ramadan, buka aula untuk kajian tiap 1 pekan sekali, dan termasuk dapur, juga beberapa toilet yang kita persiapkan untuk keperluan kegiatan selama di majelis ini.
aula. Untuk aula itu sekitar 6 kali 17-an ya, 6 kali 17. Bagian putra depan, putri di belakang. Tempat parkir di sebelah utara ataupun kanan gedung ini untuk parkir sepeda motor, masuk yang putra di dalam ini, yang putri di belah luar, mobil di depan. Insya Allah alhamdulillah cukup untuk parkir dari warga Majelis Tafsir Al-Quran ini. Di sini selama ada otonomi penyembelihan hewan kurban di daerah, maka di Gunung Kidul dipusatkan di cabang Awen 1 untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan tahun ini 16 ekor sapi, 95 ekor kambing. Daging kurban didistribusikan kepada cabang-cabang yang ada di Gunung Kidul itu dan lingkungan majelis yang ada di Gunung Kidul itu seluruhnya berjumlah sekitar 4.000 besek. Untuk usaha warga yang pertama adalah aneka yang kuliner, aneka keripik. Yang pertama adalah keripik kerigu, yaitu keripik sagu, tempe sagu, yang beralamat di Sampeng 2, RT 1, RW 2 Sambirejo. Itu di tempatnya Bu Sutini. Yang kedua adalah aneka keripik dari Bu Lastri. Ini baik keripik pare, daun bayam, termasuk yang lebih ekstrim ini adalah keripik bonggol pisang ataupun batang pisang. Itu diproduksi dan ini sudah beredar di tempat-tempat penjualan. Untuk yang lainnya adalah usaha di samping jual jasa, yaitu bengkel sepeda motor, bengkel mobil, ya posisi dekat di majelis juga di Sampeng 2. Miliknya bengkel motor itu miliknya Bapak Nanang Purwanto. Yang bengkel mobil itu Bapak Pipit Santoso. Untuk di samping itu juga ada yang buka konter, yaitu Gigi Sel, yaitu Mas Yanu. Ini jual jasa servis dan jual beli HP. Untuk selanjutnya usaha yaitu pengrajinan, kerajinan anyaman, itu anyaman dari bahan plastik, itu bronjong, sama tas-tas untuk tas belanja, juga termasuk yang lain untuk bak sampah, dan menerima pesanan dari berbagai bentuk untuk kerajinan anyaman ini. Ini usahakan beliau Bapak Totom di Sampeng 1 posisinya. Dan selanjutnya adalah yang produksi genteng, itu posisi di Sampeng 4. Ini yang pertama. Yang satu adalah Bapak Legiman, genteng pres. Ini melayani daripada pesanan-pesanan yang pesan. Yang kedua adalah tempatnya Bapak Cito, itu alamannya sama untuk berusaha genteng pres ini, genteng pres. Dan usaha yang lain dari warga itu adalah kelontong, yaitu Bapak Harun, itu sebagai jual kelontong, berbagai peralatan perabot rumah tangga, termasuk juga kebutuhan yang lain. Di samping itu juga sebagai grosir, sekaligus kelontong dan juga grosir, melayani grosir. Ayam goreng ini dari Mas Sugito, ya, alhamdulillah berjalan baik, lancar. Ini yang kalau yang lainnya ini ibu-ibu, jadi usaha dari juga bapak-bapak. Ini ibu-ibu ada yang menjadi pedagang di pasar itu sayur, pedagang sayur.
Dan untuk Maisa yang lain, usaha dari warga kami adalah yang itu konveksi di samping 3 tempatnya Pak Abdul Wahid, itu melayani dari seragam olahraga. Dan yang kedua Mas Abdurrahim, ini juga usaha konveksi yang melayani tentang pesanan-pesanan gamis bagi ukuran ataupun partai besar ataupun kecil, ya siap untuk melayani pesanan ini. Yang ketiga adalah Abdul Ghafur. Mas Abdul Ghafur ini usahanya baru lulus saja, lulus SMA. Ini kuliah semester 2 sudah merintis usaha konveksi juga, melayani juga desain masa kini pemuda-pemuda ataupun kaos yang desain yang sangat masa kini mengikuti mode perkembangan zaman. Untuk yang lainnya, untuk kuliner di warga juga untuk produksi gedung lindri, bahannya dari singkong. Ini Bapak Sagimin. Ya, ini dipasarkan di pasar, disetorkan dengan bakul-bakul gitu. Selain itu juga tukang batu juga siap untuk bikin rumah, bangunan ataupun yang lain. Ini Bapak Waloyo, timnya Bapak Waloyo. Ada beberapa personil tenaganya juga dari Pak Waloyo yang ini. Dagang bakso, ya ada beberapa saudara kita atau warga Ngawen 1, ada beberapa tempat Pak Mursio juga, Bapak Suroyo sama Bapak Anang Bapak Anang ini juga jualan bakso. Di samping itu juga warga Ngawen 1 pertanian, dari bidang pertanian itu lebih dari 50% dari warga Majelis Tafsir Al-Quran yang di Ngawen 1 ini. Pertanian adalah di sini karena tak ada hujan, itu ada perkebunan. Kebunan istilahnya ditanam polo hijau. Polo hijau ya singkong, kedelai, kadang jagung, kacang tanah, itu polo hijau. Awal berdirinya pengajian MTA di Ngawen 1 ini bahwa dulu Pak Sahlan itu diikutkan oleh Bapak Haji Mahali yang bertempat di Keditang, Boyolali. Kemudian oleh beliau Bapak Haji Mahali itu Pak Sahlan dikenalkan pada Ahad Pagi di Solo itu. Kemudian berjalannya waktu berapa kali berjalan pengajian di Ahad Pagi, kemudian oleh Bapak Haji Mahali itu dianjurkan untuk masuk cabang. Nah, karena cabang yang paling dekat itu di Juwiring, maka Pak Sahlan itu dimasukkan di cabang Juwiring. Kemudian setelah berjalannya waktu 1 tahun itu dia Pak Sahlan sama Pak Subkan dan dibantu saya sama Pak Iskandar itu berembuk untuk mohon diresmikan cabang Ngawen itu. Kemudian direstui oleh perwakilan Klaten yang dulu tanggal 9 Maret 1982 itu diresmikan di Balai Desa Kalurahan Sambirejo. Kemudian setelah berjalan waktu lama, tahun 86, ketika 86 itu perwakilan Jogja didirikan. Berarti tahun 1986 perwakilan Yogyakarta itu baru berdiri. Di selang 4 tahun dari peresmian cabang Ngawen baru ada perwakilan di Yogyakarta itu. Setelah diresmikan itu kemudian perwakilan juga sudah ada. Kemudian mohon minta izin kepada perwakilan Klaten untuk bergabung dengan perwakilan yang ada di Yogyakarta. Dari 45 orang itu kemudian berpikir, apa ya kalau ngaji akan di tempat perorangan seperti ini. Nah, alhamdulillah ada warga ya di sini nih di Samping 2, namanya di sini Samping 2 RT 01 RW 02. Ini ada yang menawarkan tanah, kemudian membeli tanah. Dari 40 orang itu membeli tanah seharga 4 juta seperempat. Luasnya 5.582 meter. Kemudian setelah berjalannya waktu, kemudian di sini itu tambah ketika dulu
itu cuma ukuran ada bangunannya, tapi cuma ada dua kamar. Kemudian dibangun sedikit demi sedikit, kemudian dari tempatnya Mbah Salan itu dipindah ke sini. Alhamdulillah semakin banyak warganya dengan adanya TV yang sudah masuk di desa-desa itu, sehingga bertambah banyak. Kalau suka dukanya itu, kalau dalam arti fisik ada demo ada itu tidak ada, insya Allah. Hanya karena perjalanan dulu itu kan 1 kilo 2 kilo itu cuma berjalan. Ini kalau rintangan halangan insya Allah tidak ada, hanya saja kalau ibaratnya apa ya dirasani itu biasa. Ada agama baru, ada agama sekarang agak timbul agama agama yang tidak umum begitu. Dikatakan agama tidak umum, memang umumnya itu ya seperti itu dulu. Ya alhamdulillah, pesan untuk generasi yang selanjutnya, mudah-mudahan dengan kemudahan sarana dan prasarana yang dilaksanakan sekarang ini, jadi dari perjalanan berangkat ngaji pun sekarang ini sudah sangat-sangat mudah. Namun demikian sarana kendaraan sudah ada, jalan sudah halus. Namun demikian dulu itu tidak ada kok namanya ngaji, kok tidak telat seperti sekarang ini. Tapi sekarang karena sarana dan prasarana yang sudah semakin mudah, yang akhirnya itu malah justru wah kalau 5 menit tekan. Kalau tidak ada halangan, kan maka saya pesan untuk generasi berikutnya, mudah-mudahan dengan kemudahan sarana dan prasarana itu menjadikan kita semakin bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah Allah dan untuk melaksanakan tugas hidup yang insya Allah kita nanti akan diberi balasan oleh Allah setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Menurut saya keberadaan MTA dari mulai berdirinya sampai sekarang itu sangat menarik. Jadi bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misalnya pengajiannya diadakan secara rutin, kemudian warganya juga kompak, setiap pengajian mesti banyak yang datang. Sangat baik bisa menyatu dengan warga masyarakat, tidak membeda-bedakan beliau itu warga MTA atau bukan. Pokoknya kalau memerlukan pertolongan itu segera dibantu. Keberadaan Majelis Tafsir Al-Quran di Kapanewon Ngawen, kami atas nama pemerintah yang membawahi kewilayahan di Kapanewon Ngawen, ini kami menjalin komunikasi, koordinasi dalam rangka menciptakan kerukunan dan ketentraman masyarakat. Kita budayakan budaya toleransi dan moderasi beragama dalam rangka kita menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Keberadaan MTA ini dapat diterima oleh masyarakat di Kapanewon Ngawen. Terbukti di Kapanewon Ngawen sudah ada 2 cabang yang berkembang di Kapanewon Ngawen ini, dan alhamdulillah ini dapat berjalin komunikasi dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat Kapanewon Ngawen. Kami dalam rangka menjalin komunikasi dengan beberapa ormas termasuk Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di Kapanewon Ngawen ini kami melakukan beberapa kerjasama, diantaranya kegiatan-kegiatan kesosialan melalui bakti sosial. Kami pernah melakukan kerjasama dengan MTA melalui donor darah, kemudian juga beberapa kegiatan santunan, baik itu memberikan santunan kepada anak yatim, kemudian pelaksanaan pembagian zakat fitrah, kemudian pembagian daging kurban juga.
dalam rangka penanggulangan kebencanaan. Matur nuwun kepada Satgas MTA dengan sigap beserta elemen yang lain dalam rangka menanggulangi beberapa kebencanaan yang ada di Kapanewon Ngawen ini dapat melakukan kerjasama. Alhamdulillah kami bisa bareng-bareng, terutama dengan organisasi kemasyarakatan yang lain, MTA, kita juga menjalin kerjasama dalam bidang kesosialan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kerjasama ke depan dengan berbagai ormas termasuk Majelis Tafsir Al-Quran ini nanti dapat kita jalin lebih dekat dan membawa manfaat untuk masyarakat Kapanewon Ngawen. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tentang Majelis Tafsir Al-Quran di Gunung Kidul, dan tentu yang saya kenal selama saya di Gunung Kidul kurang lebih 3 tahun lebih saya mengenal saudara-saudara saya khususnya di Majelis Tafsir Al-Quran. Saya menyambut baik, ya, sekali lagi saya menyambut baik keberadaan di Gunung Kidul ini. Karena apa? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara dari MTA ini juga sangat baik. Ya, selama saya mengikuti di Gunung Kidul, mereka berbagi dengan masyarakat termasuk baksos, kemudian juga donor darah dan lain sebagainya, dan juga bantuan-bantuan yang lain selama ini sudah dilakukan oleh saudara-saudara di MTA ini. Saya rasa tidak ada masalah, saya oke saja. Pemerintah dalam hal ini, ya, siapapun yang bekerja sama, apalagi dalam bentuk organisasi keagamaan dan sebagainya, selalu membuka ruang kepada siapapun. Yang penting satu, untuk kebaikan, yang kedua, untuk masyarakat Gunung Kidul yang lebih baik. Nah, dari semuanya itu, pemerintah dalam hal ini membuka ruang, sekali lagi, kepada siapa saja, apalagi saudara-saudara saya MTA ini. Menjadi sebuah harapan kita bersama, karena saya juga kenal baik dengan MTA, dan saya yakin MTA sudah dikenal banyak orang di Gunung Kidul ini. Ya, tentu kolaborasi, sinergi di dalam rangka membangun Gunung Kidul ini, baik pembangunan secara fisik, non-fisik, termasuk membangun keumatan di antara umat muslim. Itu yang diharapkan oleh kita semua, dan tentu bagi masyarakat Gunung Kidul ini. Jadi kita meniru, kita mengikuti jejak-jejak Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam. Bagaimana menanamkan akidah, bagaimana menanamkan kepada putra-putranya yang dicintai. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan sama. Ketika kita sebagai warga Majelis Tafsir Al-Quran, harusnya kita menyampaikan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Nak, Duk, Bapak, Ibu, asal panggilan yang paling bagus. Alhamdulillah Bapak sudah ngaji di Masjid Tafsir Al-Quran sekian lama, dan ini saya yakini satu kebenaran. Yuk ngaji bareng, yuk kita menuntut ilmu bareng, agar supaya apa? Supaya kita sama-sama dapat petunjuk dari Allah. Contoh lain ayat bagaimana Ibrahim, Musa, Isa, seruannya sama, an aqim din wala tafarraqu. Tegakkanlah agama. Menegakkan agama itu agama tegak dan tidaknya itu tolak ukurnya sholat. Sholat. Nah, untuk menegakkan sholat, utlu ma'udiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah aku turunkan kepadamu dalam kurung Al-Quran. Nah, ini beliau pendiri MTA mendirikan Majelis Tafsir Al-Quran dalam rangka, nanti kita baca hadis 16-nya itu, wa man anzala minal haq, solusi ngadepi umat yang rusak. Ya, tegakkanlah agama. Untuk menegakkan agama, tolak ukurnya adalah sholat. Maka syariat harus bersih dari syariat-syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya.
harapan ke depan kami untuk pengembangan majelis tafsir Al-Quran yang ada di cabang Ngawen 1 ini, yang pertama mungkin untuk kita betul-betul meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan warga, itu yang utama. Yang kedua adalah meningkatkan kuantitas dari warga itu sendiri untuk mengembangkan dakwah di lingkungan majelis ini, dengan era juga mengabari ataupun mengundang di kelompok diadakan kajian untuk mengundang lingkungan masyarakat untuk kajian bersama. Di samping itu, karena ini gedung yang sudah lama, ini berencana pengembangan pembangunan ini rencana nanti akan direhab ataupun membangun majelis ini mengikuti ataupun supaya lebih nyaman, lebih kondusif untuk kegiatan-kegiatan warga Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di cabang Ngawen 1 ini. Demikian pemirsa MTA TV dari profil MTA cabang Ngawen 1. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan inspirasi dari pemirsa sama, terutama bagi diri saya dan warga Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di cabang Ngawen 1. Mari kami mengajak masyarakat yang ada di Ngawen, terutama di Kelurahan Sambirjo ini, untuk mari bisa ikut gabung kajian di Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di Ngawen ini. Kami secara terbuka menerima dari Bapak dan Ibu dan saudara sekalian yang mau ikut gabung kajian di Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di cabang Ngawen 1 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.